saya makan dengan Mas Randy waktu itu. Dan habisnya itu sekitar 80 ringgit loh. Waktu itu saya dan Mas Randy itu habis gajian, jadi pesan makanan banyak. Setelah saya mau bayar ke kasirnya, tahu-tahu itu sudah dibayar sahabat daripada Malaysia. Wow, Dan gila, itu membuat saya terkejut ya. gila keren. Waktu Gila dia keren. mau balik makan pun juga tidak pesan. Berarti orang Malaysia benar-benar kaya-kaya temennya. Ada yang mengatakan orang Malaysia males-males. Tapi kenapa kok bisa banyak uang loh? Gila. Sudah saya bayar, tidak. Akan tetapi ketika saya bayar, kasirnya bercakap, sudah dibayar itu abangnya tadi. Jadi saya dibuat gini ya, hah? Padahal tidak kenal, tidak pernah jumpa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mereact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, buat kalian yang belum subscribe atau belum sama sekali bertemu dan baru bertemu dengan channel ini, silahkan teman-teman ya bantu dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Support channel ini sampai tembus 10.000 subscriber tentunya. Yang sudah mensubscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, di video kali ini jom kita reaction bareng nih video daripada Abang Toha channel teman-teman ya. Abang Toha ini terkejut lah. Saat ini ringgit Malaysia benar-benar jauh naik teman-teman ya. Ketika dirupiahkan itu sangat besar sekali satu rupiahnya. Mencapai 3.500 bahkan bisa lebih teman-teman ya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang tidak suka warahmatullahi dengan wabarakatuh. video saya, mohon maaf untuk sahabat-sahabatku semua, jangan ditonton. Karena video saya ini mungkin Berisi kalau orang yang istilahnya tidak mau menerima fakta, betul. biasanya akan berkomentar yang bukan-bukan. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Videonya Bang Toha channel tentang perjalanan Bang Toha dari kampung yang nan jauh banget, kampung pedalaman, kemudian merantau di Malaysia. Dan alhamdulillah, Masya Allah, semakin hari Malaysia beritanya benar-benar sangat positif, dan itu juga berdampak kepada TKI yang bekerja di Malaysia. Bahagia berarti TKI Kok ya. bisa berdampak kepada TKI yang bekerja di Malaysia? Karena ini dampaknya begitu sangat positif. Penukaran Uang ringgit naik, dan itu membuat saya sangat-sangat bersyukur. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, Masya Allah. selama saya baru masuk saja sekitar hampir 2 minggu di Malaysia, ringgit semakin naik. Dari awalnya 1.000 rupiah, kok 1.000 rupiah, sorry sahabat semua. Dari awalnya 1 ringgit, kalau ditukar rupiah 3.500, sekarang menjadi 3.600. Wow, semakin naik ya. Maka TKI yang bekerja di Malaysia semakin kaya kalau pulang ke Indonesia loh. Gila, Masya Allah. Dan tentunya semua TKI yang bekerja di Malaysia pasti akan merasa bahagia. Tidak mungkin kalau tidak bahagia. Pasti bahagia. Meskipun berita ini istilahnya kalau dibilang penting juga mungkin tidak penting. Kenapa penting? Mungkin juga tidak penting. Gini ya, penting kalau untuk para TKI yang bekerja di Malaysia. Tidak penting mungkin untuk orang-orang yang tidak suka, yang tidak bekerja di Malaysia, menganggapnya berita ini berita yang biasa. Ya, akan tetapi sebagai TKI yang bekerja di Malaysia, ini sangat penting sekali berita ya. ini jelas-jelas sangat penting, menggembirakan para TKI yang bekerja di sini. Masya Allah. Ya, bagaimana tidak bahagia sahabat-sahabatku semua. Misal kata kita kirim 1.500 ringgit, itu bisa menjadi sekitar 5 juta. 5 juta lebih ya. Ya betul, 5 juta lebih, bahkan hampir 6 juta.
Dan itu merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa ya, ketika kita kerja memeras keringat di negara tetangga kita, kemudian penukaran naik, jelas-jelas itu membuat saya bersyukur. Apalagi berita yang positif lagi dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Saya juga melihat beritanya di media-media bahwa Malaysia merupakan salah satu negara yang berpendapatan tinggi dan akan menjadi negara maju di tahun 2025. Betul. Kemarin saya juga mereaksi sebuah video berita di media sosial bahwa Malaysia akan menjadi sebuah negara maju di tahun 2025. Banyak sahabat-sahabat yang berkomentar, "Bang, jangan berkata seperti itu, jangan berkata seperti itu. Nanti banyak yang meroyan, nanti banyak yang marah," gitu. Begini sahabat-sahabatku semua, saya kira yang meroyan, yang marah itu mungkin budak-budak kecil atau anak-anak kecil yang dimana mereka ini tidak pernah keluar, hanya lihat di media sosial saja, hanya lihat di Google saja. Sedangkan Google ini kadang-kadang pemberitaannya juga kurang tepat. Jadi kalau ada yang marah sangat itu ya, betul sekali, mainnya kurang jauh, mungkin kurang baca-baca berita, sehingga hanya bisa berkomentar kadang-kadang kurang tepat. Tetapi itu abaikan saja. Begini sahabat-sahabatku semua, kalau ada berita baik dari negara tetangga kita, kita ambil sisi positifnya. Betul. Sama juga, saya juga banyak sekali dikomentari negatif dari segelintir netizen Indonesia, tapi saya abaikan. Kenapa saya abaikan? Ya karena mereka mungkin galau, sehingga ya sering berkomentar yang bukan-bukan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan tentunya saya juga sangat menyayangkan apabila antara Malaysia dan Indonesia di media sosial saling berselisih, saling bergaduh. Padahal kan kita sama-sama itu ya, seagama, se-Islam, ya kan? Tetangga. Kadang-kadang saya lihat pun juga sedih sih. Sedihnya gimana ya? Di Malaysia saya hidup, bekerja di sini, sahabat-sahabat Malaysia pun juga sangat baik kepada saya, seperti layaknya saudara sendiri, seperti layaknya saya tinggal di kampung sendiri. Betul. Semua itu bertolak jauh ya, istilahnya kalau dibandingkan di media sosial dengan di dunia nyata itu berbanding jauh. Betul ya. Ada juga kadang-kadang orang-orang yang istilahnya membuat video itu saling mengapi-ngapikan kedua negara, itu saya juga sangat disayangkan lah. Padahal Indonesia dan Malaysia ini merupakan salah satu negara yang bertetangga dekat. Apa sih untungnya kita saling menjelek-jelekkan? Apa sih untungnya kita saling ejek mengejek, ya kan? Padahal TKI yang bekerja di Malaysia di sini juga aman-aman saja, baik-baik saja. Betul. Kalaupun ada TKI di Malaysia yang mohon maaf ya, ditangkap ataupun mungkin dipulangkan, itu kan mereka melanggar prosedur undang-undang dua-dua negara. Betul. Kemudian saya juga ingin berpesan kepada mbak-mbak tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia. Mungkin banyak orang yang tidak tahu ya, dengan berita-berita TKW yang di sini kadang-kadang suka dengan lelaki dari luar negara, kemudian sampai beranak pinak, itu juga sangat disayangkan. Tidak semuanya TKW seperti itu, tetapi segelintir pasti ada berperilaku seperti itu. Ya namanya juga manusia ya, ada sifat baik dan ada sifat buruk. Maka tidak semuanya, tapi pasti ada. Ya, seperti itulah. Nah, di dalam video ini saya ingin menyampaikan untuk teman-teman mbak-mbaknya yang bekerja di Malaysia, kalau niat bekerja, ya bekerjalah. Kalau niat bekerja, niatkan dengan bekerja. Betul. Jangan sampai melakukan tindakan hal-hal yang kurang baik. Jika ingin menikah, lebih baik menikah sesama
senegara sendiri, biar bisa pulang kampung, menikah di kampung. Jangan sampai menikah di perantauan, kemudian sampai beranak. Itu apa ya, kadang-kadang saya lihat itu ada yang menyesal, sedih. Dan itu pun menikahnya juga menikah tidak secara resmi ya. Ya kalau dari segi syarat agama sah, akan tetapi menikahnya menikah siri. Itu jelas-jelas merugikan mbaknya. Karena negara banyak kasus-kasus seperti itu yang jarang terungkap. Betul sekali. Banyak yang menikah dengan Bang Toha, lelaki daripada Bangladesh. Banyak juga. Astaga. Sampai beranak. Saya sendiri juga pernah melihatnya. Astaga, kasihan sangat ya. Disayangkan ya, sangat disayangkan jika kalian di perantauan menikah dengan secara tidak jelas. Bukan saya istilahnya menjelek-jelekkan TKW yang bekerja di Malaysia, dan tidak semuanya TKW di Malaysia berperangan seperti itu. Akan tetapi segelintir ada yang seperti itu. Pasti Jadi ada. saran saya, kalau mau menikah pulang saja. Kalau memang cinta beneran, ya udah pulang sama-sama ke Indonesia, menikah secara resmi. Jangan sampai menikah siri di negara orang. Betul. Jangan. Betul, itu pesan sekali saya. Bang Toha. Kemudian saya kemarin juga membaca sebuah berita. Ada TKW Indonesia yang mau pulang atau apa ya. Intinya itu sampai dicidrai, dilukai oleh sang laki-lakinya yang daripada Rohingya. Jelas-jelas menikah dengan orang luar yang beda budaya, beda adab, beda tata cara, itu sangat dampaknya bahaya sekali ya sahabat-sahabatku semua. Jadi untuk mbak-mbaknya, kalau niat bekerja ya udah diniatkan bekerja saja, nggak usah mikir yang lain-lain. Kalau memang cinta beneran, bawa pulang saja ke Indonesia, menikah secara resmi, daripada di negara orang nanti kalian terlanjur bercinta, akhirnya bisa hamil, dan tentunya itu sudah melanggar peraturan prosedur sebagai pekerja asing yang datang ke negara tersebut. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Ini jelas-jelas saya mengingatkan untuk teman-teman TKI atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara orang, terutama di Malaysia. Harapan saya untuk para teman-teman juga sama. Janganlah melakukan tindakan yang kiranya membawa nama jelek Indonesia. Betul. Banyak juga kasus-kasus TKI yang kadang-kadang itu perilakunya itu membawa buruk nama Indonesia di Malaysia juga banyak. Intinya teman-teman, kalau kita mau niat bekerja di negaranya orang ya, niat baik-baik, niat dengan kerjalah dengan niat sungguh-sungguh, maka hasilnya luar biasa. Pasti akan dirasakan luar biasa. Setelah apa? Setelah pulang kampung, setelah berkumpul dengan keluarga, insya Allah pasti akan bahagia. Jadi harapan saya ingin para TKI yang bekerja di negara orang ini jangan melakukan tindakan yang kiranya berdampak negatif ke negara kita. Betul. Dan dampaknya itu juga sampai bisa itu ya, istilahnya membuat paspor Indonesia kekuatannya itu jadi lemah ya, karena dari perilaku orang-orangnya sendiri. Betul sekali. Dampaknya itu dampak dan efeknya memang sangat-sangat disayangkan dan memang berdampak buruk kepada paspor kita. Betul. Mungkin yang tidak tahu, masa sih gitu. Silakan dicoba, banyak-banyak baca, maka dampaknya akan luar biasa. Betul. Dan membuat paspor Indonesia kekuatannya itu lemah ya, ketika orang Indonesia melakukan hal-hal yang kurang baik di memang ini orang. Itu pesanan saya. Alhamdulillah sih, selama saya bekerja di Malaysia di sini hampir berpuluh-puluh tahun, saya juga sangat bersyukur kerja di Malaysia. Apalagi saya ini orang yang daripada kampung yang jauh, kemudian mendapat pekerjaan di sini, istilahnya apa ya, kalau dari segi pandangan saya benar-benar sangat bersyukur lah. Bukan saya tidak bisa bekerja di kampung sendiri. Banyak juga yang berkomentar, kamu ini
tidak mampu bersaing di negara sendiri, kemudian setelah di Malaysia kamu membuat video-video seolah-olah di negara kamu bla 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 gitu. Padahal bukan seperti itu maksud dan tujuan saya, sahabat-sahabatku semua. Maksud dan tujuan saya hanya berbagi informasi, bukan istilahnya saya menjelek-jelekkan negara saya, bukan istilahnya saya tidak NKRI. Saya NKRI 100%, bukan kaleng-kaleng. Uang saya juga kirim ke Indonesia, dan tentunya bukan saya kaleng-kaleng. juga tidak selama-lamanya itu merantau di negara orang. Betul. Begitu teman-teman. Saya share Betul. tentang Betul sekali ya. pengalaman saya di sini. Suatu saat nanti kalau saya pulang ke Indonesia, saya bisa melihat, oh ya ini waktu saya bekerja di sini. Oh ya ini waktu jumpa dengan abangnya daripada Malaysia di sini, saya dibelanja makan. Karena apa? Selama saya berada di Malaysia, saya itu kadang-kadang dibuat terkejut dengan orang di Malaysia ya. Betul. Pernah saya makan di kedai, orang tersebut itu juga tidak kenal saya. Wow. Kemudian tiba-tiba datang, ya kan, tanya saya, "Wah, awak ini yang di TikTok ya?" Oh. "Iya bang, gitu. Abang kok tahu? Saya sering nonton videonya awak di TikTok. Jadi terkenal. Sering kalau makan-makan awak videokan, kalau awak keluar awak videokan gitu." "Oh iya bang, itu untuk hiburan," gitu. Kemudian saya makan dengan Mas Randy waktu itu, dan habisnya itu sekitar 80 ringgit loh. Waktu itu saya dan Mas Randy itu habis gajian, jadi pesan makanan banyak. Setelah saya mau bayar ke kasirnya, tahu-tahu itu sudah dibayar sahabat daripada Malaysia. Wow. Dan Gila. itu membuat saya terkejut ya. Gila, keren. Waktu Gila, dia keren. mau balik makan pun juga tidak pesan. Berarti orang Malaysia benar-benar kaya-kaya teman-teman. Ada yang mengatakan orang Malaysia males-males. Tapi kenapa kok bisa banyak uang loh? Gila. Sudah saya bayar, tidak. Akan tetapi ketika saya bayar, kasirnya bercakap, "Sudah dibayar itu abangnya tadi." Jadi saya dibuat gini ya, hah? Padahal tidak kenal, tidak pernah jumpa, hanya kenal di media sosial saja. Itu sudah apa ya, istilahnya Keren ya. sudah memberikan kesan yang Gila, sangat keren Malaysia. positif. Ya memang tidak seberapa ya kan, memang tidak seberapa. Tapi itu membuat saya yang betul-betul sangat respect dengan orang-orang daripada Malaysia, bahwa perilaku aslinya itu orangnya itu sangat istilahnya tidak pelit, suka berbelanja makanan. Wow. Itu membuat saya terkejut loh. Gila. Kalau Wow, dirupiahkan sekitar mungkin 260 ribuan lah. Soalnya kan 80 ringgit ya. Itu membuat saya terkejut. 280 ribu rupiah. 300. Saya sama Mas Randy makan. Dan Mas Randy pun juga terkejut. Kok ada orang sebaik itu ya? Wow. Hanya kenal di media sosial saja, kesannya sudah sangat positif. Wow, gila. Masya Allah, itu membuat saya yang tidak lupa lah. Wow. Dan kemudian saya di rumah, saya pikir-pikir, wah itu orang kok baik banget gitu. Betul kan? Orang Malaysia ya. Nonton video saya, dan saya juga senyum-senyum pastinya yang membelanja saya dengan Mas Randy kemarin pada saat makan. Masya Allah, gila, keren. Banyak yang bertanya, "Mas Randy kemana? Kok nggak Mas Toha ajak jalan-jalan?" Mas Randy itu sekarang itu pulang cuti. Akan tetapi nomor handphonenya tidak bisa dihubungi. Dan saya pun juga risau HP-nya hilang atau kemana. Soalnya kemarin dia itu waktu balik kampung naik kapal laut. Dan Mas Randy ini kalau sudah tidur, orangnya itu susah untuk dibangunkan. Wah. Kalau kapal laut yang ada di Indonesia, itu kapal lautnya itu besar teman-teman. Bukan saya berpikiran negatif ya, bukan saya berpikiran negatif, mudah-mudahan handphonenya nggak dicuri lah. Soalnya biasanya kalau Mas Randy balik kampung itu bisa dihubungi, entah ganti nomor saya juga nggak tahu ya. Dan saya sudah mencoba untuk mencari informasi, tetapi teman-teman yang bekerja di sini pun juga belum pernah ditelepon Mas Randy. Ya mudah-mudahan handphonenya nggak hilang atau handphonenya nggak dicuri lah. Soalnya kalau di pelabuhan itu ramai banget ya.
Jadi misal kata ada orang-orang yang berperilaku kurang baik itu mudah banget untuk ambil handphone atau gimana gitu. Makanya untuk teman-teman yang ketika berada di keramaian, handphone ataupun barang-barang penting harus dijaga Betul benar-benar sekali. baik ya. Bukan kita berprasangka buruk, akan tetapi lebih eloknya kalau kita sudah istilahnya mengamankan barang yang terpenting supaya terhindar dari hal-hal yang kiranya merugikan diri kita sendiri. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi ini adalah sebuah informasi dari Abang Toha yang dimana beliau kemarin masih berada di Indonesia dan sekarang sudah berada di Malaysia kurang lebih 2 minggu yang lalu teman-teman ya. Jadi gaji besar menjadi TKI di Malaysia gajinya besar karena ketika ditukar ke ringgit Malaysia ketika ditukar ke rupiah itu satu ringgitnya kurang lebih 3.600 teman-teman. Masya Allah luar. Kalau 1.000 bisa jadi 3.600.000. Kalau 1.500.000 bisa jadi sampai 5 juta. Gila. Dan di video terakhir Abang Toha itu respect dengan orang Malaysia yang super baik sekali. Padahal tidak kenal dengan Abang Toha, hanya kenal di sosial media dan itu pun tidak pernah berjumpa sama sekali. Ketika Abang Toha dengan temannya ke salah satu kedai yang dimana memesan makanan menghabiskan 80 ringgit Malaysia itu tiba-tiba ketika mau bayar ke kasir, apa kata kasir? Sudah dibayarkan oleh seseorang. Gila, respect. Dan pesan Abang Toha juga di tengah-tengah video untuk para pekerja Malaysia, baik itu sebagai TKI atau TKW, jaga adab, jaga akhlak. Kalau niat bekerja ke Malaysia, niat betul-betul agar tidak merugikan negara dan dirinya sendiri. Baik, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.